Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alfi Ainun, Dinda Lestari, serta Siti Nurkumalasari. Hari ini kami akan membahas tentang hewan klasifikasi reptilia ordo squamata. Yang pertama ada karakteristik squamata. Squamata merupakan kelompok reptilia terbesar dengan jumlah spesies terbanyak. Habitat anggotanya mulai dari bawah tanah hingga pepohonan, dari gurun hingga ke laut, dan dari ekuator sampai Arktik. Anggotanya biasanya tetrapoda, akan tetapi pada subordo Cerpetus atau Opidia dan sedikit anggota dari Lacertilia tungkainya mereduksi. Contoh dari ordo Squamata adalah ular dan kadal. Ular dan kadal mengalami pergantian kulit 2-6 kali dalam setahun. Pada pergantian kulit, lapisan epidermis luar yang mengalami kornifikasi terlepas dan digantikan. Sebelumnya, sel epidermis menghasilkan kutikula di bawah lapisan yang akan lepas. Kemudian dihasilkan sekret di antara lapisan baru dan lama, sehingga sel-sel di bawah lapisan epidermis yang akan melepas melarut dan epidermis lama menjadi longgar. Pada ular, sekret yang dihasilkan menutupi kutikula di bagian mata, sehingga dapat mempengaruhi pandangan. Pada ular dan beberapa jenis kadal, selongsong kulit terlepas secara utuh, tetapi ada juga kadal yang melepaskan kulitnya dalam beberapa potongan. Ujung ekor rattlesnake mengalami kornifikasi lebih, serta tidak terlepas pada saat ganti kulit. Ular dan beberapa jenis kadal memiliki pola motif dan warna yang menarik. Garis-garis atau pita dengan macam-macam warna, dengan penanda bintik-bintik, bentuk wajik atau segi empat. Bunglon dapat berubah warna secara terus-menerus. Kontrol pigmen pada reptilia ditentukan oleh peran kelenjar adrenalin. Ada 3 subordo dari squamata. Yang pertama, subordo Lacertilia atau Sauria, subordo Serpentis atau Opidia, subordo Amphisbaenia. Struktur morfologi dan anatomi pada reptilian ordo squamata. Yang pertama ada ciri morfologi. Kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat keratin. Berdarah dingin atau perkoliokonal, yaitu yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, alat gerak berupa kaki dan ekor, tidak memiliki daun telinga. Ciri anatominya memiliki hati, pankreas, gigi, dan lidah. Alat pernapasan paru-paru dengan trakea yang panjang bercincin. Kartilagem memiliki 2 aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Jantung beruang 4, yaitu 2 serambi dan 2 bilik, tetapi sekat di antara 2 bilik belum sempurna. Memiliki eritrosit yang berinti. Pada beberapa reptil, sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri tidak sempurna, sehingga darah kotor dan darah bersih masih bisa tercampur. Yang ketiga, memiliki sepasang ginjal yang pipih. Terdapat ureter yang bermuara pada kloaka. Meskipun memiliki juga kandung kemih, sistem saraf pusat ada otak dengan 12 pasang saraf kranial, alat kopulasi yang dapat ditonjolkan, telur bercangkang. Untuk mengatur suhu tubuhnya, reptil melakukan mekanisme basking, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Yang keenam, saluran ekresi kelas reptilia berakhir pada kloaka. Ada 2 tipe kloaka yang spesifik untuk ordo-ordo reptilia. Kloaka dengan celah melintang terdapat pada ordo squamata. Materi selanjutnya itu klasifikasi squamata yang akan dijelaskan oleh Dinda Lestari. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang klasifikasi squamata. Yang pertama ada Lacertilia yang memiliki sisik bervariasi, berdarah, dan bersifat pentadilus, yaitu pada kaki belakang yang terdiri atas 5 jari dan terdapat selaput terenang di antara jari-jari kaki tersebut. Hewan yang termasuk ke dalam subordo ini memiliki kelompok mata dan lubang telinga. Selain itu, mereka juga memiliki lidah yang panjang dan bisa dilontarkan untuk menangkap mangsa. Contohnya, hewan bunglon. Meskipun kebanyakan dari hewan dari subordo ini juga bersifat autotomi, yaitu bisa melepaskan ekornya ketika ada bahaya. Contohnya, bengkarung, kadal, serta SPP, cicak, dan tokek. Hemidatylus turcicus, Sperdotilus sp, bunglon, agama sp, Darko sp, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada serpens atau bangsa ular, yaitu salah satu jenis hewan yang termasuk ke dalam subordo. Subordo ini juga dikenal dengan suatu keunikan, yaitu tidak memiliki kaki. Ciri lainnya yaitu mereka tidak memiliki kelopak mata, yang sehingga kelopak mata tersebut digantikan oleh sesuatu
digantikan oleh suatu selaput transparan yang berfungsi untuk melindungi mata. Keunikan lain dari suborder ini yaitu jenis reptil ini memiliki termosensor, organ perasa, dan organ Jacobson yang sebagai reseptornya, yang sehingga bangsa ular memiliki penciuman tajam yang peka terhadap sebuah rangsangan kimia di rongga hidungnya. Selanjutnya ada Amphisbaenia. Amphisbaenia disebut Amphisbaenes atau kadal cacing, adalah sekelompok yang biasanya tanpa kaki atau squamates yang terdiri lebih dari 200 spesies yang masih ada. Amphisbaen ditandai dengan tubuh yang panjang, berkurangnya atau hilangnya anggota tubuh, dan mata yang belum sempurna. Karena banyak spesies memiliki tubuh berwarna merah muda dan sisik yang tersusun dalam cincin, mereka memiliki kemiripan yang dangkal dengan cacing tanah. Maaf, Nun, mic-nya bisa dihidupin. Baiklah, materi selanjutnya itu fisiologi pada kadal yang akan dijelaskan oleh Siti Nurkomalasari. Kepada Siti Nurkomalasari dipersilakan. Baiklah, selanjutnya fisiologi pada kadal. Yang pertama, sistem skeleton. Sistem rangka pada kadal dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Yang kedua, sistem otot. Kadal memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibia, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga untuk gerakan-gerakan sifatnya harus cepat. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan kadal umumnya mempunyai kelenjar pencernaan di mulut yang lebih baik. Hal ini dihubungkan dengan keperluan untuk pelumasan makanan yang kering agar mengurangi gesekan saat ditelan. Kelenjar-kelenjar ini diantara lain di daerah fasial, lingual, dan sublingual. Yang keempat, sistem respirasi. Pada kadal, pertukaran gas tidak efektif. Udara masuk melalui lubang hidung ke hidung dalam atau di belakang velum, kemudian ke glotis atau dalam faring, trakea, bronchis, ada dua, dilanjutkan ke paru-paru dengan kapiler-kapilernya. Yang kelima, sistem sirkulasi. Pada kadal lebih sempurna daripada amfibi sebab adanya paru-paru fungsional dan ginjal metanefros. Jantung terdiri dari sinus venosus, 2 aurikel, dan 2 ventrikel yang terbagi sempurna. Darah dari sinus venosus ke aurikel kanan, vertikel kanan, arteri pulmonari atau bercabang 2, vena paru-paru, aurikel kiri, kemudian ke vertikel kiri. Dari ventrikel kiri keluar lengkung aorta ke dorsal, arteri karotis ke kepala dan kaki depan. Yang ke belakang memberi darah untuk ruang tubuh, kaki belakang, dan ekor. Darah vena berkumpul dalam vena cava anterior di kedua belah sisi kepala dan leher. Vena cava posterior, vena porta hepatis, yang kemudian menjadi vena hepatis, dan dalam vena epigastricum yang semuanya dialirkan kembali ke sinus venosus tersebut. Yang ketujuh, sistem saraf dan sensori. Otak terdiri dari dua lobus olfactorius yang panjang, hemisfer, dua lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Dan yang terakhir, sistem reproduksi, ventilasi internal.
Kadal jantan mempunyai hemipenis seperti pada penyu di dekat kloaka betina. Pada waktu kopulasi organ itu dimasukkan ke dalam kloaka kadal betina. Slide selanjutnya yaitu peran squamata dalam ekosistem. Yang pertama, peran menguntungkan bagi manusia. 1. Sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Yang kedua, sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Yang ketiga, minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, beberapa reptilia juga merugikan, misalnya ular memangsa hewan ternak dan ular berbisa dapat membunuh manusia. Peran merugikan, yang pertama, bisa ular dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, ular memangsa hewan ternak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.